Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu dengan tema pesan semesta di akhir tahun 2022. Kenapa sih mengambil pesan semesta di akhir tahun 2022? Karena akhir-akhir ini kita lihat bahwa alam ini nampaknya sedang mungkin bereaksi ya terhadap sesuatu. Diri kita sendiri itu adalah miniatur dari alam semesta. Ya, berarti kan mungkin ada pesan tertentu dari alam semesta untuk diri kita pribadi sebagai bahan introspeksi kita supaya kita memperbaiki diri. Dan kemudian semua akan kembali normal atau baik-baik saja, ya. Gak lama-lama langsung kita buka kartunya. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu. Aku mengambil banyak energi orang ya, gitu, dari seluruh bagian bumi. Jadi belum tentu hal ini resonate dengan semuanya. Apabila video ini resonate, maka ini untuk kamu. Oke ya. Pesan semesta akhir tahun 2022 untuk semuanya. Aku akan langsung membukakan beberapa kartu ya. Oke ya, aku membuka 7 buah kartu di sini. Nampaknya saat ini adalah sebuah fase menuju awal baru lagi dalam kehidupan kita. Yang mungkin pada saat ini kita ada dalam posisi merasa tertekan atau terperangkap dalam situasi tertentu yang memang kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap itu. Seperti itu ya. Jangan khawatir karena akan ada sebuah hal kenaikan mungkin di bidang spiritualitas kita, seperti itu. Mungkin di bidang apapun itu yang sedang kita hadapi ya. Akan ada sebuah kenaikan juga gitu. Memang ada hal-hal yang perlu kita hilangkan atau kita perbaiki dalam kehidupan kita untuk menuju sebuah peningkatan tersebut ya. Kita butuh banyak introspeksi. Di sini terlihat bahwa ada masalahnya tentang ketidakjujuran. Jadi begitu banyak hal yang berkaitan dengan ketidakjujuran yang sedang terjadi di sudut manapun, dan itu mengakibatkan banyak yang dari kita yang merasa pada akhirnya tersudut dan tidak bisa bergerak begitu. Itu untuk dari yang faktor luar mungkin ya, tapi dari dalam diri kita sendiri kita patut menanyakan pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita telah jujur. Jujur itu bukan hanya terhadap orang lain ya, jujur itu juga terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan diri sendiri. Begitu. Yang terkadang notabene mungkin di balik ketidakjujuran kita itu kita ingin menampilkan sesuatu lah, sisi kita yang lain, tapi kita terlupa. Dengan demikian bahwa berarti ada terselip juga kesombongan dari diri kita, tidak mengakui kemampuan diri kita sendiri, menginginkan selalu yang lebih dan kita kurang bersyukur ya terhadap kehidupan kita, seperti itu. Itulah yang membuat diri kita itu terperangkap dalam situasi dan kondisi yang memang
sebenarnya bukan hanya dari faktor luar, mungkin ada faktor luar, tapi yang terpenting kembali lagi ya ke diri kita sendiri, karena kita adalah miniatur alam semesta. Kita adalah alam semesta itu sendiri dan bagian dari alam semesta itu sendiri. Berarti memang kita yang harus memperbaiki miniatur ini masing-masing dari kita ya, yang kemudian akan mempengaruhi semesta yang seluas ini. Seperti itu ya. Jadi akan ada proses atau fase yang namanya mungkin seleksi alam lah dari kita begitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dari seleksi alam? Seleksi alam tuh bisa banyak hal ya. Bisa jadi mungkin ada kematian yang disebabkan karena sesuatu yang di luar dari kehendak kita ataupun tidak bisa kita kontrol. Bisa juga memang seleksi alamnya itu adalah kita akan tersingkirkan dari orang-orang yang memang tidak seharusnya ada dalam hidup kita, seperti itu ya. Jika ada yang merasa mungkin momen saat ini merasa seolah-olah dijauhkan dari segala sesuatu ya, berarti itu bukan berarti kamu itu dibenci orang gitu loh, karena memang yaitu sedang berlaku seleksi alam. Jadi ketika yang memang satu kelompok yang memang satu visi misi, satu tujuan dengan cara yang sama, itu akan dikelompokkan menjadi satu seperti itu ya. Tapi hati-hati gitu dengan jangan sampai kita termasuk dalam sebuah golongan atau kelompok yang memang tidak baik, yang tadi ya dengan penuh ketidakjujuran dan sebagainya macamnya gitu, penuh kesombongan juga. Selama ini ya kita bisa introspeksi lah diri kita sendiri untuk lebih juga kita banyak kembali berdoa ya gitu, kembali pada Sang Pencipta, karena bagaimanapun juga segala yang terjadi pada kita saat ini tidak terlepas dari memang kehendak atau berkat dan rahmat dari Sang Pencipta ya, seperti itu. Jadi tidak perlu overthinking atau ketakutan yang luar biasa, karena ini adalah hanya sebuah proses seleksi yang terjadi pada kita saat ini adalah proses seleksi. Apabila kita bisa menjadikan diri kita pada proses seleksi ini menjadi jauh lebih baik, maka kita akan masuk ke dalam golongan atau kelompok yang memang diselamatkan dari segala sesuatu yang buruk lah dalam hidup kita, seperti itu ya. Oke. Kita buka satu seri kartu lagi. Ya. Pesan semesta akhir 2022 untuk kita semuanya. Oke. Aku akan langsung juga membukakan 7 buah kartu ya. Oke ya. Momen ini adalah momen menjadikan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Pendewasaan kita secara emosional, psikologis maupun spiritual kita ya sudah pasti seperti itu. Kita dituntut untuk menjadi jauh lebih berani dalam mengambil keputusan. Tapi tentunya keputusan yang kita ambil itu tidak yang sembarang ya. Itu keputusan yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jadi berusaha untuk menjaga atau membuat batasan diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan terhadap orang lain. Bukan berarti kita harus berdiam diri gitu atau mengurung diri gitu, tidak bersosialisasi demi menjaga. Tidak seperti itu, tapi yang kita rubah adalah
perilaku atau sikap kita gitu kan, perasaan kita itu terutama, pikiran kita juga gitu, kita jaga untuk hal-hal yang memang benar-benar positif seperti itu ya. Kita harus juga pintar membaca sebuah situasi yang terjadi dalam lingkungan kita gitu loh. Tidak serta-merta ketika kita berpikir bahwa oh ini nih yang baik nih, oh ini tidak baik nih gitu kan. Nah itu yang akan kita ambil gitu, karena belum tentu seperti itu. Kita harus bisa pintar membaca juga lingkungan sekitar gitu. Ketika kita punya tujuan nih misalnya ya, ketika kita menetapkan tujuan ya, lalu kita berusaha untuk memenuhi gitu, menetapkan langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu, tapi ternyata kok gitu kan nampaknya halangan gitu begitu banyak gitu ya. Itu bisa jadi memang ada yang salah dari langkah kita ataupun tujuan kita, ataupun tentang isi dari hati kita sendiri untuk mencapai tujuan itu sebenarnya apa sih gitu loh. Kita punya tujuan, tapi tujuan dari menetapkan tujuan itu sendiri itu apa sebenarnya? Itu hanya diri kita masing-masing yang paham ya. Jadi jangan salah, ketika memang ada hambatan-hambatan, kita harus pintar gitu loh membacanya. Apakah tujuan kita ini benar, atau langkah kita ini benar, ataukah niat ya gitu, nawaitu kita itu benar. Karena apabila ada yang salah dari salah satu dari itu gitu maka akan penuh atau banyak halangan dan rintangan. Memang beda tipis sih gitu. Terkadang ketika kita memiliki tujuan pasti ada ya sebuah penghalang, tapi pasti ada juga yang memudahkan. Nah itu adalah pembedanya ya. Ketika memang itu benar untuk kita, tujuan itu memang benar gitu, pasti ketika kita menemukan penghalang akan ada sesuatu yang mempermudah, bukan malah semakin jadi ya penghalang lagi datang seperti itu terus. Berarti kan kalau penghalang datang terus menerus berarti ada yang salah dari yang tadi ya. Entah tujuan kita, entah cara kita mencapainya, entah niat awain atau nawaitu kita mencapai tujuan tadi. Begitu gitu ya, lebih banyak introspeksi diri ya. Dan ketika kita sudah mengetahui hal yang kita ambil itu adalah salah, jangan sampai kita tetap melakukannya hanya demi tercapai tujuan kita ya. Karena apa? Karena itu berbahaya gitu loh. Kenapa? Itu ketika kita memang berusaha untuk mencapai tujuan kita dan mendapat halangan gitu kan, tapi kita tetap bersikukuh pada tujuan kita tanpa kita introspeksi, itu kita bisa terjeblos pada hal-hal yang memang tidak baik yang kita ambil atau kita lakukan demi mencapai tujuan kita. Pintar-pintarlah untuk menjaga diri seperti itu ya. Dan jangan mau apa-apa itu instan seperti itu ya. Sekarang kan notabene orang pengennya atau kita semua itu inginnya segala sesuatu itu langsung jadi. Nggak seperti itu, karena semua ada proses. Dan ketika kita berproses tuh jangan berburuk sangka gitu loh, bahwa kayaknya ini emang nggak ada buat gue gitu, kehidupan ini nggak berpihak gitu loh. Atau mungkin marah terhadap siapapun ya, yang lebih ininya lagi marah pada sang pencipta gitu. Tidak seperti itu, karena memang apa yang kita lakukan itu adalah hasil karya atau apa yang kita keluarkan dari diri kita sendiri, yang memang harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Ketika memang ada sesuatu yang salah dan kemudian kita mendapat sesuatu ujian, cobaan atau hal-hal yang tidak enak, berarti itu kan memang harus ada yang kita rubah ya di situ. Seperti itu. Beranilah untuk mengambil jalan apapun itu, sekalipun itu ibarat katanya sebuah jalan yang susah ya mungkin untuk kita capai. Tapi percayalah, apabila tadi balik lagi tujuannya benar gitu, yang kita lakukan benar, niat kita pun benar, itu akan dipermudah. Jadi jangan yang ketika
kita menemukan suatu hambatan gitu, udah deh nggak jadi gitu kan, udah deh males, atau moodnya jadi swing seperti itu. Nggak seperti itu gitu ya. Harus berani gitu, harus mencoba. Sekali lagi diingatkan bahwa berbeda ya antara tujuan, langkah dan niat yang salah lalu kita mendapatkan suatu hambatan, dengan memang suatu hambatan itu sebagai ujian. Itu bedanya memang tipis sekali. Tapi ketika sesuatu itu sebagai ujian untuk kita, itu pasti ada jalan yang mempermudah gitu. Entah dari manapun itu datangnya, mungkin dari hal-hal yang memang tidak pernah kita bayangkan, seperti itu ya. Itu yang harus kita jaga, dan kita banyak-banyak introspeksi diri kita sendiri. Seperti itu kurang lebih pesan dari semesta untuk kita pada akhir tahun 2022. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, penuh berkah dan rahmat dari Sang Pencipta, dan juga dari alam semesta ya. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya umum, maka aku akan pilih salah satu dan aku akan buatkan videonya lalu aku upload. Apabila itu pertanyaan khusus atau bersifat pribadi, akan aku langsung jawab di komen, ataupun kalian bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi gitu ya. Terima kasih, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu semuanya. Tabarakallahu fikum.